Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'alad dini kulli. Kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Faman yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah karamana Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita masuk hadis yang ke-254 dari 1000 hadis hafalan. Temanya setiap penyakit ada obatnya kecuali ketuaan, kecuali kematian. Penyakit tua tidak bisa sembuhkan jadi muda. Penyakit mati tidak bisa disembuhkan untuk hidup kembali di dunia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiyyi salam annahu qala ma anzalallahu da'an, tidaklah Allah menurunkan penyakit illa kecuali anzalalahu, Allah menurunkan untuk penyakit tadi syifaan, obatnya. Rawahu, berkanya Al-Bukhari, Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ayol ikhwah, apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis di atas? Yang pertama, sehat dan sakit bagian dari ketetapan takdir. Yang semuanya telah Allah tetapkan sejak 50.000 tahun sebelum alam raya dicipta. Takdir ialah ketetapan Allah yang terjadi kepada makhluknya. Karena Allah menandaskan inna kulla syai'in khalaqnahu bi qadar. Sesungguhnya kepada segala sesuatu kami tetapkan dia dengan takdirnya. Ketetapan yang akan berlaku terjadi kepadanya. Kedua, takdir dibagi jadi dua, ada yang kauni, ada yang syar'i. Kauni, ketetapan Allah di alam raya mesti terjadi, yang itu fungsinya sebagai sarana. Adanya surga, adanya neraka, adanya langit, adanya bumi, ada dunia, ada akhirat, ada api itu panas, batu itu keras, laki-laki itu berkumis, berjenggot, perempuan haid, hamil, melahirkan, menyusui, dan senada dengan itu namanya takdir kauni, dan itu tidak ada hisabnya. Termasuk adanya sakit tidak dihisab, kenapa kamu sakit. Sehat juga tidak dihisab, kenapa kamu sehat. Memang Allah mencipta sakit dan sehat. Kemudian yang kedua, takdir syar'i
berlakunya ketetapan setelah pembekalan, manusia diberi tugas untuk mengambil pilihan. Tanda pembekalan ialah orang sudah balik, lengkap dengan dibikin, mendengar, melihat, berpikir, diberikan arahan baik buruk, surga neraka bersama lengkap cara-caranya, diberi kemauan yang baik suka, yang jelek benci, diberi kemampuan ingin ini itu, maju atau mundur, tandang atau tidak tandang, semisal ada jamaah mau datang apa enggak, dia diberi kemampuan setelah itu memilih datang atau memilih tidak datang, memilih nasi hangat atau memilih nasi basi, memilih surga atau memilih neraka. Hasil pilihannya lalu dilakukannya sampai mati, itu yang menjadi pegangannya, yaitulah nanti balasannya. Itu namanya takdir syar'i. Kemudian pada pelajaran berikutnya, kasus tentang yang namanya penyakit. Di situ berlaku takdir kauni dan juga takdir syar'i. Jadi sudah ada ketetapannya, si A ini nanti mati umur berapa, ada. Nanti penyakit yang ada pada dirinya apa saja, ada. Cuma kita nggak diberitahu. Itu wilayah takdir kauni. Tapi di situ juga ada takdir syar'i berkaitan hikmah-hikmahnya. Yang di dalam alam hikmah faidah pelajarannya, di situ manusia terikat dengan takdir syar'i. Artinya semisal 10, kalau bikin ketetapan begitu, manusia disuruh berkreasi. Bagaimana dia mendapatkan nilai 10? Mungkin 1 tambah 9 itu 10. Mungkin 5 tambah 5 itu 10. Mungkin 3 tambah 7 itu juga 10. Mungkin 20 diambil 10 juga 10. Nah, manusia kiprahnya itu berada di dalam sebab-sebab untuk menggapai 10. Contoh yang lain, semisal kenyang, Allah membuat takdir kauni namanya kenyang, dan nggak usah ditanya kenapa kamu kenyang, tapi pada kondisi namanya kenyang kamu nanti punya peran, yaitu dia punya kesempatan makan, menikmati lezatnya makanan, lalu mencapai ukuran perut terasa cukup. Nah, itu namanya kenyang. Jadi di situ bergabung antara takdir kauni dan takdir syar'i. Yang pada takdir syar'i disitulah akhirnya manusia berkaitan masalah kenyang, dia bekerja, dia belanja, dia masak, dia menghidangkannya, dia menikmatinya. Nah, itu bergabung takdir kauni dan takdir syar'i, sehingga mencapai porsi tertentu, nanti kenyang. Jadi antara ketetapan Allah yang mesti terjadi dan keterlibatan manusia di dalam menempuh sebab-sebabnya, semuanya telah ada ketetapannya. Tugas manusia memilih, kerjamu milih halal atau milih haram. Yang kamu masak milih makanan halal atau haram. Ketika kamu makan, niatmu senang-senang atau mencari pembekalan supaya kuat bisa beribadah.
Ketika makan nggak punya adab atau beradab dengan duduk, dengan bismillah, dengan kanan, dengan jumlah secukupnya. Senada dengan itu, sehingga nanti manusia diberi ketetapan, juga ada hisab, ada balasan. Berlaku takdir kauni, takdir syar'i. Demikian juga di dalam kasus sakit, ada ketetapannya. Orang ini nanti mengidap penyakit apa saja. Di mana peran manusia? Peran manusia adalah karena sakit pengen sehat, maka dia diberi kesempatan bagi kiprah untuk menggapai kesehatan. Semisal dibikin lapar, dia ingin menggapai yang namanya kenyang dengan kerja, dan seterusnya. Kalau pada kasus tentang masalah sakit, apa peran dia? Peran dia belajar. Bagaimana model sakit, gimana upaya penyembuhannya, mengadakan penelitian, percobaan, sehingga apabila jatah sembuh telah tiba, dari belajarnya akhirnya Allah membantu dia menemukan obatnya, jumlah tertentu, akhirnya sehat. Makanya siapa yang belajar tahu, nggak belajar nggak tahu. Nah, di situ letak manusia. Ketika belajar tahu, kemudian bareng dengan jatah sembuhnya, akhirnya sembuh. Makanya belum tentu sakit yang sama dengan obat yang sama punya kesembuhan. Kenapa? Karena selain ada obatnya, juga ada waktunya kapan orang itu diberi masa sakit. Ada masa sakit hanya 3 hari, ada masa sakit 5 hari. Masalah masa kita tidak tahu, ini ketetapan dari Allah. Tapi peran manusia, bagaimana kamu berobat, itu nanti akan dihisab. Obat halal atau obat haram, itu akan dihisab. Ketika mengkonsumsi obat, niatmu apa, akan dihisab. Pakai kanan atau kiri, bismillah apa enggak, akan dihisab. Mencari harta untuk membeli obat juga akan dihisab, dan seterusnya. Maka daripada itu, untuk masuk pada pelajaran berikutnya, apa hikmah Allah membuat sakit? Apa hikmah manusia diberi peran untuk menempuh kesehatan? Jawabnya lahan ujian. Jawabnya lahan ujian. Saya diuji dengan adanya kondisi ini untuk dibuktikan bagaimana kamu bersikap menyelesaikan. Makanya siapa yang sakit, ini takdir dari Allah. Berarti saya diberi kesempatan berkarya di tengah sakitku. Supaya dapat pahala bagaimana? Beribadah butuh sehat, saya sakit supaya sehat. Itu bagian dari ibadah. Makanya saya menempuh kesehatan untuk cari pahala. Nah, dapat pahala dia nanti. Memilih obat yang halal, dapat pahala. Nanti ketika sembuh, saya akan semakin meningkat ketaatanku, dapat pahala. Apabila juga belum sembuh-sembuh, bagaimana saya terus bersabar. Semoga Allah memberikan ganti yang lebih baik. Semuanya itu wilayah di dalam ujian ke situ. Makanya yang hendak digapai ketika orang itu berobat adalah letak bagaimana dia mendapatkan pahala. Adapun kesembuhannya itu bukan tujuan utama, karena di tengah sakit pun juga ada hikmahnya, sejak dari penggugur dosa, diberi pahala, peningkatan derajat. Demikian juga apabila sehat, dia pun juga akan mikir, apa saya nanti bisa menggunakan sehatku untuk meningkatkan ketaatanku.
Ternyata hikmah orang itu diberikan musibah-musibah termasuk penyakit itu sebagai lahan beribadah itu semuanya. Kemudian pelajaran berikutnya, untuk menggapai semangat beribadah dalam bentuk berobat, maka disemangati setiap penyakit itu ada obatnya. Ini membuat untuk optimis. Tapi ada penyakit yang nggak bisa diobati. Apa? Tua. Ada penyakit nggak bisa diobati. Apa? Kematian. Makanya di situ akhirnya diambil sebuah sikap bagaimana menghadapi tua yang semakin lemah pembekalan untuk akhiratnya, karena seolah nggak ada harapan masa depan dunianya, karena memang semuanya calonnya mati. Makanya orang itu ketika menempuh di dalam alam takdir harus menjadikan dunia sebagai media, bagaimana ini semua sebagai media pahala untuk menggapai akhiratnya. Ini diantara hikmah kenapa Allah memberikan penyakit ada obat, ternyata sebagai kesempatan manusia untuk mewujudkan macam-macam ujian. Siapa yang mengenali, menempuhnya, maka semua kegiatan yang ia kerjakan nanti akan mengandung faidah-faidah. Ujung-ujungnya adalah untuk mendapatkan balasan di akhirat kelak, bagaimana dia dengan aman neraka masuk ke dalam surga. Maka Islam telah membimbing untuk itu semuanya. Itu tadi satu kata penting yang cukup banyak mengandung pelajaran. Di tengah penyakit ada obatnya, ada takdir kaun, ada takdir syar'i, ada ketetapan, ada sebab-sebab. Ternyata di situ manusia diberi kesempatan untuk menempuh ujian, sehingga semua kiprah yang ia kerjakan akan mendapatkan nilai kebaikan di sisi Allah Ta'ala. Soal hadis yang lain kita kaji menyusul. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.